Kenapa menurut lu Stafford lebih layak jadi MVP daripada Drake May? Satu, schedule yang pertama, karena jadwalnya Rams itu enggak narasinya adalah kalau Patriots itu kenapa bisa Drake May bisa dianggap menjadi kandidat MVP terdepan adalah easy schedule. Jadwalnya Patriots itu salah satu yang paling mudah di semua tim di NFL. Nggak bisa gitu lu. Gua timnya Raffi sama Tufel nih. Boleh kayak gitu lu tuh. Buat yang nanya podcast NFL tuh selalu hadir ketika playoff aja sih. Karena ditanya-tanya mana nih bang, ini udah playoff nih pas banget nih hari Minggu sama Senin sampai hari Selasa pagi ya sudah ada pertandingan. Jadi kita mulai lagi podcast NFL ini. Gue juga lupa sih kemarin tuh soalnya Fadil baru nikah juga tuh. Setidaknya kan gue udah ada Raffi nih, udah ada Luha. Gue lupa Fadil tuh gue ajak hari ini. Gue bilang lagi outing kantor. Makanya kenapa gue tuh baru kenapa gue mengharapkan Fadil terus ya untuk nanya anak-anak gitu. Maksudnya kan ada lu ya, gue bilang ada Nuha ya gue ya. Terus ada Raffi juga. Gue bilang iya ada anak-anak ini, kenapa gue tadinya gak mau syuting hari ini. Oh gitu. Iya, nunggu minggu depan aja deh gitu. Tapi akhirnya syuting ya udah gitu ya. Jadi kita sebelum kita bahas prediksi kan podcast ini isinya prediksi yang hari ini ya. Kita tag ini tayangnya ini. Ini dulu deh, mulai dari kekecewaan dulu di tahun 2025 kan, karena ini Happy New Year tahun baru ya. Dan menuju ke playoff juga. Kekecewaan masing-masing yang harusnya terjadi di 2026 ini tapi tidak kesampaian. Kalau gue sih kekecewaan dari gue ya, kekecewaannya adalah tidak melihat Lord Daniel Jones di playoff sih. Waduh, itu Indiana Colts cedera apa segala macam. Jujur gue sedih sih. Gue dari awal tuh pas Fadil nge-podcast sama Fadil gue bilang, wah gue nonton Colts gue siap. Kan gue pikir Steelers gak kemana-mana ya. Udah Steelers kayaknya gak kemana-mana. Tapi gue bilang wah nih bagus nih, gue bisa nonton Indiana Colts aja deh. Gue dukung Colts aja sampai Super Bowl. Ternyata oke ya. Selama musim berjalan Colts ternyata oke ya dengan Daniel Jones ya. Iya kan? Ternyata begitu cedera ACL ya gue akhirnya itu yang membuat gue sedih di 2025. Kalau lu apa Vi? Nggak, sebenarnya kalau tadi lu bilang Colts kan sebenarnya pas Steelers lawan Colts itu Steelers menang. Itu Steelers tuh kayak ngebuka cara buat ngalahin Colts. Udah nge-crack Colts-nya ya. Kodenya buat ngalahin Colts karena pas itu Colts lagi hot banget. Cuma kalah sekali. Dia bisa ngatiin Jonathan Taylor running back-nya. Baru akhirnya kayaknya semua tim akhirnya buka kode itu, ditambah parahnya ya Daniel Jones cedera gitu kan. Jadi udah menurun kan banget. Sampai akhirnya kan mereka ngebalikin si Phil Rivers kan buat main sebentar. Aneh banget itu juga. Tapi ya udahlah, maksudnya ternyata bukan musim ini Indiana Colts. Siapa tahu bersinar di musim selanjutnya. Berarti lu apa Vi? Kalau lu kekecewaannya selama 2025 ini yang harusnya lu saksikan di 2026? Detroit Lions. Bener. Oh iya, gue baru mau nyebut gue. Soalnya di awal musim itu kita semua expect Detroit Lions itu bakal musimnya sama kayak musim lalu kan, sampai ke championship kan. Iya. Tapi ternyata di musim ini divisional bukan championship ya. Iya. Championshipnya kan Eagles lawan Commanders. Oh iya, Jayden Daniels betul. Jayden Daniels. Jadi bener. Kalau dibilang Lions, karena tadinya Lions gue kira bisa ngegantiin posisinya Ben Johnson, offensive coordinator yang udah jadi head coachnya Bears. Itu udah bakal oke gitu karena talentnya ada, OL-nya bagus, quarterbacknya at least bisa. Ya gimana Jared Goff nih? Ya saya sudah berpengalaman ya dengan Jared Goff. At least oke lah. Tapi ternyata malah kayak kehilangan identitas aja sih Detroit Lions itu, bener. Karena running game-nya nggak jalan efektif. Gak punya pacar model sih Goff. Kalau dia harusnya punya pacar model Madison Beer. Iya kan, harus Madison Beer. Tapi fun fact, Goff itu istrinya itu, ini out of topic sedikit ya, Goff kan memang istrinya itu juga terkenal sebenarnya. Supermodel ya? Supermodel juga. Oh siapa sih istrinya? Bukan Giselle. Bukan Giselle mah itu. Itu masuk ke Sport Illustrated. Bukan Sport Illustrated apa ya? Yang pokoknya cover Sport Illustrated yang biasanya banyak cewek-cewek itu. Oh dia masuk di situ. Iya, istrinya itu salah satu model itu. Kalau Tom Brady kan Sydney Sweeney kayak itu gosip doang. Iya benar, gosip doang. Oh gitu. Jadi Goff itu sebenarnya istrinya juga gacor ya? Oh gacor banget. Oh gitu. Tapi tidak berpengaruh. Madison Beer dong. Harus kayak Stafford. Madison Beer. Iya makanya. Iya kalau lu MVP harus party sampai nikah. Makanya Stafford kalau mau jadi MVP harus sampai nikah itu. Oh kalau Matthew Stafford masalahnya anaknya udah 4.
Oh iya benar. Anaknya udah 4. Oh iya benar. Udah Jadi 4. sebenarnya duda ya. Oh enggak, masih aman. Masih aman kalau Matthew Stafford mah. Oh masih aman. Herbert yang sama Madison. Oh iya Herbert kok Stafford Herbert. Itu Justin Herbert sama-sama kalau Los itu. Angeles. Iya Sama-sama benar. LA Gua sih, kenapa sama-sama. gua kepikiran Stafford Herbert, Justin Justin Herbert Herbert maksudnya kalau yang ini apa harusnya sampai nikah kalau mau masuk jajaran MVP ya. Nah, kalau itu betul. Betul. Ah tapi yang nikah sama Taylor Swift gagal masuk playoff. Wow. Iya kan maksudnya. Itu Jadi gak valid juga ya, ternyata gak valid. Gak valid juga, belum nikah sih. Cuma Valid buat engage quarterback kan kayaknya. baru ini. Oh ya, Betul, bukan buat kayak Kelsey gitu ya, Iya. bukan posisinya dia ya. Oh iya benar-benar. Berarti lu kekecewaannya adalah 2025 Detroit Lions Lions. tidak masuk ke sampai ke playoff. Nggak Ya. playoff. Kalau lu apa? Kenapa? Parahnya Fi? tuh bukan masalah nggak ke playoff, dia rekor paling jelek di divisinya. Iya, iya. Ya 2 tie lah sama Vikings seingatku, tapi 2 terburuk lah. Ya, Harusnya Lions gitu, ya. Lions. Iya ya, gue juga kecewa sih sama Lions sih. Gua kira tahun ini masuk Super Bowl. Iya. Kalau lihat tahun lalu ya, segacor itu. Kalau lu apa ininya? Kalau gue yang paling agak gue kurang suka ya di musim ini tuh Rams itu nggak dapet first pick yang lumayan tinggi di musim depan. Karena gini, di tahun depan 2026 itu first round picknya Rams itu dapat dari Falcons, hasil dari trade-nya di tahun lalu. Iya, iya. Harusnya kita dapat, kalau misal Falcons-nya mainnya jelek sampai akhir musim kemarin, harusnya kita dapat pick yang agak tinggi, entah itu 4 atau 5 lah. Iya, Tapi iya. karena tiba-tiba Falcons ngalahin Rams, terus tiba-tiba mainnya jadi bagus setelahnya. Jadi dapatnya tuh kayak letak gitu loh, jadi 10, 11, 12 sampai 16 gitu di pertengahan first round jadinya. Oh. Jadi kalau misalkan dapatnya ya mungkin mid talent lah buat di draft nanti di musim depan gitu. Iya, siapa pemain idola gue tuh nomor 10-nya Rams yang udah dibuang gitu siapa? Cooper Cup. Cooper Cup ya. Itu kekecewaan gue juga tuh. Gue ngomong kok sama Fadil Iya, nggak iya, ada iya. Cooper Cup tuh. Bego sih. Tapi ya Cooper Cup injury prone gitu ya. Injury prone sama emang udah usia sih sebenarnya. Udah Emang tua ya. 30. Berapa sih Cooper Cup sekarang? Saya ingat gua 30-an atas. 33-an lah. Makanya kan dia kan pulang kampung kan ke Seahawks gitu, ke Seattle. Iya. Dan Seattle ternyata bagus banget musim ini. Bingung gue. Iya aneh ya musim ini anomali juga tuh. Gua mau ada kekecewaan satu lagi ternyata. Oh iya, Gua apa baru tuh? ingat pas Iya. pas Nuha bilang Rams kalah, terus gue baru ingat kan kekalahannya Patriots apa aja. Week pertama kalah lawan Las Vegas Raiders. Oh iya itu kekecewaan lu tuh ya aneh Kekecewaan tuh. terbesar. Soalnya Raiders rekor terjelek di musim ini. Iya, Dan iya. dia dapat first round pick kan di musim ini. Iya tapi terjelek ya. Terjelek jadi. Oh kekecewaan gue juga Washington lah. Harusnya gacor kan. Oh iya, Prediksinya jadi Washington. berantakan sih. Commanders Iya ya. malah Commanders malah berantakan, itu juga kekecewaan juga sih. Terasa satu lah. Nah, buat kalian yang lagi nonton, apa kekecewaan kalian di di UFC sampai gue saking maaf. Di NFL ketika 2025 harusnya kalian tonton di 2026 apa? Silakan komen aja di bawah. Nah, sebelum kita bahas prediksi juga MVP nih masing-masing ya. Oh ya. Tapi sulit banget MVP satu dari Rams, satu dari Patriots. Kontra-antaranya 2 ya. Iya. Kontra-antaranya 2. MVP gua adalah Aaron Rodgers karena masih bisa ngegendong Steelers. Gue setuju itu benar. In a way, Umur 41 tahun bisa nge-carry tim sampai Iya ke playoff sampai tuh. ke playoff tuh gacor, bukan cuma meng-carry juara. Juara ini kan di North dia juara NFC loh. Dia juara divisi dengan Aaron Rodgers gitu. Walaupun sempat ada berantem di awal, bukan berantem sih yang dia kesenggol, dia marah-marah. Iya, marah ke timnya. Sama ke timnya. Tapi maksudnya itu harusnya jadi MVP sih. 10 win ya kemarin. Iya 10 Iya, win. 10 win. Oke lah. Oke lah gitu. Tapi kalau lu ya sulit juga, tapi nggak apa-apa deh. MVP lu berarti Drake May menurut lu pribadi lebih layak karena dari kehancuran, maksudnya menjaga dinasti Patriots ini dari ditinggal Tom Brady ketemu Drake May, terus Drake May bawa Patriots lagi gitu. Tapi sempat Mac Jones dulu loh, jangan lupa. Oh iya, ada Lord Mac Jones Nah, juga Lord ya. Mac Jones, Ya, tapi lewat Mac Iya. Jones dulu. sebenarnya kasihan kalau ngelihat tim-tim lain tuh ya, kayak Oke. kalau Patriots rebuildnya cuma 5 tahun. Ada tim-tim lain yang rebuildnya sampai 20 tahun. Kayak Jets belum pernah dapat Iya sih, franchise kalau itu. quarterback sampai sekarang, tapi MVP ya Drake May. Dia leading the Iya. QB in hampir semua stats kecuali touchdownnya kalah sama Iya. Matthew Stafford. Dia deep throw pass-nya bagus. Iya. Dia main di Patriots yang weapon di sekitarnya tuh bisa dibilang seadanya, iya. Kayak ya paling bagus mungkin Stephon Diggs. Tapi itu juga udah umur 32, fresh off ACL injury. Iya. Terus TE-nya Hunter Henry udah veteran juga.
Sisanya mungkin pemain-pemain yang lu udah pernah denger WR namanya Keishon Buti? Enggak. Gak pernah gue lagi tuh. Namanya Buti. Namanya Buti ya. Benar. Ya, jadi gacor tuh di era ini ya. Jadi bagus, jadi salah satu weapon yang bisa diandalkan lah sama Drake May. Jadi he's doing more with less lah kalau di Patriots menurut gua, dan itu kalau lu take out Drake May dari Patriots, efeknya mungkin lebih jelek daripada MVP candidate satu lagi dari timnya Rams. Ya, dari gitu. Stafford. Biar nanti Nuha yang menjelaskan siapa gitu kan. Iya, soalnya memang si Rams itu musim lalu kan defense-nya jelek banget ya. Defense-nya salah satu yang terburuk juga. Terus tiba-tiba musim ini jadi gacor lagi gitu. Nah berarti kalau dari sisinya Raffi kan dia bilang Drake May nih karena kan timnya Patriots. Sebenarnya masuk akal juga sih kalau tadi dijabarin soal itu. Cuma kalau Stafford gimana nih? Maksudnya kan lu berarti membela Stafford nih ya kan? Jelas lah. Kenapa menurut lu Stafford lebih layak jadi MVP daripada Drake May? Satu, schedule yang pertama, karena jadwalnya Rams itu enggak narasinya adalah kalau Patriots itu kenapa bisa Drake May bisa dianggap menjadi kandidat MVP terdepan adalah easy schedule. Jadwalnya Patriots itu salah satu yang paling mudah di semua tim di NFL. Nggak bisa gitu lu. Gua timnya Raffi sama Tufel nih. Boleh kayak gitu lu tuh. Enggak, terus. Enggak, itu easy schedule. Kalau bilang dari schedule, Rams tuh apalagi saingan kita NFC West, timnya galak-galak semua itu. 49ers, Seahawks, kita ketemu bahkan 2 kali sama mereka gitu. Dan menang ya. Ada kalah tuh. Iya. Ada kalahnya, dan ya kalau Cardinals gak usah terlalu dia-apain banget. Itu gak usah dianggap lah. Dan udah juga sekarang kan Matthew Stafford tuh kayak ya hampir mau out of the season lah, kayak kan kalau kita di awal musim kan bilang ini kan kayak break it or make it Matthew Stafford gitu karena usia juga udah tua, tapi ternyata mau diganti kan isunya di awal kan. Mau diganti segala macam, tapi ternyata dia bisa ngebuktiin kalau dia belum habis, masih ada gas yang bahkan 11 match pertama di musim ini itu Rams itu di nomor 1. Semua NFL, maksudnya semua tim tuh Rams itu nomor 1 rankingnya ya. Rekornya tuh waktu itu 10-1. Dan itu kayak udah justifikasi menurut gue kenapa Stafford tuh masih ada dan belum habis lah. Secara stats pun juga pada waktu itu semuanya unggul semua, begitu terutama di touchdown tuh kalau nggak salah 46 touchdown. Cuma agak PR memang ketika setelah 10 match atau misalnya 6 match sisanya itu memang ada satu game ketika itu lawan Panthers juga. Itu Matthew Stafford tuh ngelempar 3 intercept. Itu yang ngebuat shaky-nya Matthew Stafford tuh di situ. Dia kadang kalau misalnya udah benar-benar capek banget, dia bisa ngelempar tuh bisa nggak nyampe ke receiver-nya. Jadi padahal dia di 10 week, di week 8 week beruntun berarti. Week 2 sampai week 10 dia 0 interception. Matthew Stafford 0 interception, 0 interception. Cuma ketika dia udah capek banget, dia bisa kayak udah capek aja matanya gitu kan, ya maklum faktor usia gitu. Tapi di sisi lain memang situasi di sekitar dia, the whole situation behind him juga mendukung gitu. Atau receiver-nya Davante Adams. Walaupun di Raiders kayak ya nyawanya kayak setengah ada setengah hilang, cuman ketika masuk ke Rams ya dia nunjukin kalau ya Davante Adams is still one of the best receiver in the league gitu. Oh iya tetap lah Davante Adams mah. Iya kasihan banget dia di Raiders. Semua yang masuk Raiders kayak kasihan. Semuanya itu mah kasihan, Raiders mah pindah aja lagi udah balik ke Oakland. Iya balik ke Oakland. Dan juga menurut gue ini juga termasuk ke dalam skemanya Sean McVay yang gue masih akan terus apresiasi sampai sekarang, yang bisa menutup kekurangan yang sebenarnya sebelumnya ada di musim lalu. Di musim ini tuh benar-benar ditambal habis-habisan gitu. Terutama di offense. PR-nya di musim lalu itu adalah di offensive line. Di musim itu lumayan banyak dibenerin offensive line-nya. Itu yang ngebuat kenapa pass protection-nya Rams di musim itu lumayan bagus. Yang output-nya apa? Ya output-nya adalah Matthew Stafford bisa segacor itu di musim ini. Sama defense juga tuh ngebantu juga. Karena front seven-nya atau yang di depannya front seven-nya Rams itu juga bagus banget. Walaupun emang nggak nyampe di level dimana number one defense, enggak. Cuman bisa ngehentiin running offense-nya beberapa tim itu menurut gue udah oke banget. Cuma secondary-nya masih 50-50 sih. Iya. Tapi berarti lu gak sepede itu dengan Rams di playoff ini berarti nanti nih? Untuk nanti ketemu Panthers, karena kan Rams nanti bakal ketemu Panthers ya lagi gitu. Gue masih cukup pede. Gue bukan meremehkan, tapi
ngelihat Panthers yang nggak sebagus itu sebenarnya, gue menganggap kemenangan Panthers lawan Rams itu cuma ada sedikit lucknya. Iya kan menang lah ya lawan Rams. Iya, itu ada lucknya karena lucknya adalah 3 intercept Matthew Stafford menurut gue. Udah capek. Dan ini kan ketika Stafford udah healthy nih, udah siap buat tempur lagi. Gue cukup pede sih bisa lolos ke divisional round. Nah, PR-nya adalah nanti siapa yang bakal dihadapin di divisional round. Itu aja sebenernya. Oh iya, berarti nggak bakal dihadap. Nah, ini kita masuk ke sesi itu ya, playoff yang kejadian nanti di hari Minggu besok sama hari Senin ya. Berarti kalau misalkan Rams ini lolos, dia ketemu siapa ya? Ketemu antara Bears sama ketemu ini kan? Tergantung siapa yang lolos di pertandingan lainnya. Soalnya kan di divisional round nanti di seedingnya pengaruh. Oh iya, seedingnya pengaruh. Yang paling rendah yang bakal ketemu sama Seahawks. Iya, yang paling rendah kalau ketemu sama Seahawks. Jadi tergantung, belum bisa kita pastikan. Iya. Tapi berarti kalau tadi penjelasannya lu pasti megang Rams, udah pasti lah ya lawan Panthers. Kalau lu Rams sama Panthers lu megang siapa? Sebenarnya megang Rams juga, tapi it's gonna be closer than people think it is sih. Kayaknya Panthers udah megang kunci buat ngalahin Rams di regular season kemarin, dan itu juga kenapa kemarin Rams itu istilahnya kryptonite-nya di regular season selalu tim-tim NFC South. Kalahnya sama Falcons, kalahnya sama Panthers yang mungkin kalau dilihat orang ya mereka bakal meremehkan sebelah mata, tapi mungkin the game will be close, tapi menurut gue tetap Rams punya edge sedikit, apalagi Davante Adams bakal balik dari cedera kemarin. Itu bakal nge-improve red zone offense, goal line offense-nya si Rams begitu banyak, karena Stafford itu kemarin dapat 46 touchdown, 15 touchdown itu dari 1 yard, jarak 1 yard. Itu salah satu yang paling berpengaruh, yang paling banyak touchdown-nya itu Davante Adams dari situ. Jadi dengan Davante Adams balik pasti bisa revive offense-nya Rams lagi sih. Ya, jadi lu megang Rams ya? Rams juga kayaknya. Iya, kayaknya juga masih Rams ya. Apalagi kalau ngomongin sebenarnya beberapa line up-nya nih masih sama lah kurang lebih masih belum ada yang berubah. Ya core-nya masih sama gitu. Kalau Panthers kan ucuk-ucuk masuk playoff lagi, maksudnya juara di dia berarti divisi apa Panthers tuh ya? NFC South. Iya, dia kan juara tuh, pegang juara tapi kan, mereka losing season mal. Iya, makanya kan jadi masih ada pengaruh lah, masih pegang Los Angeles Rams lah gitu. Mental juara, bro, udah enggak bisa dia. Iya, playoff tuh udah beda lah. Beda, bro. Iya, LeBron playoff sama LeBron ini beda kan. Beda lah itu mah. Makanya udah ada playoff mode-nya nih Los Angeles Rams nih gitu. Nah, terus habis itu pertandingan selanjutnya yang based on jadwal ya, karena ini gue sesuai jadwal ya, di Sunday itu ada beberapa pertandingan. Yang itu tadi Panthers sama Rams itu pertandingan pertama di 4:30 dini hari. Nggak tahu disiarin di video atau enggak yang ini ya. Kita cek aja. Terus habis itu ada Chicago Bears sama Green Bay Packers. Lu siapa ya? Ini seru sih, ini karena ini ketemu ketiga kali kan mereka musim ini. Iya. Rekornya sama sekarang, 1 kali menang Bears, 1 kali menang Packers. Iya. Tapi gua kayaknya bakal megang Bears karena offense-nya Ben Johnson itu benar-benar solid. Yeah. Kalau mereka running game-nya lawan Packers bisa jalan, which Packers itu run defense-nya sangat-sangat buruk. Kemarin pas lawan Derrick Henry, itu Henry 200 yards pas lawan Packers. Jadi dengan Bears itu ada DeAndre Swift sama Kyle Monangai, dua-duanya 1-2 punch yang bagus, kayak Ben Johnson megang DeAndre Swift, megang David Montgomery sama Jahmyr Gibbs di Lions. Itu menurut gua bisa jadi kunci buat ngalahin Packers banget. Kalau mereka bisa kontrol run game-nya, mereka bisa megang bola lebih lama, nge-score. Si Bears bisa menang sih lawan Packers. Bears bisa menang ya. Kalau lu siapa? Gua slightly agak sedikit ke Bears ya, karena satu, mereka itu ini ya running game-nya nomor 1 di NFL. Running game mereka tuh salah satu yang paling bagus di NFL di musim ini gitu. Dan siapa sih yang ininya? Yang running game-nya berarti si DeAndre Swift. DeAndre Swift ya. DeAndre Swift sama Kyle Monangai itu. Kyle Monangai rookie dia. Iya. Dan Bears tuh kan mereka tuh memang agak deket tuh, coba lu mikrofonnya. Nah, digeserin ke lu coba. Iya, maaf. Itu juga lu punya lu, Vi. Ya, coba. Musim lalu itu kan masalahnya Bears itu adalah di OL, offensive line. Makanya Caleb Williams tuh sama sekali enggak bisa gerak sama sekali di musim lalu. Di musim ini dibenerin semua. Makanya akhirnya mereka bisa running offense bisa nomor 1. OL mereka udah selesai. Caleb Williams bisa perform dengan bagus. Dan juga defense mereka juga lagi bagus juga nih.
Ya, mereka number one in take away. Jadi interception atau fumble itu semua hidup di defense-nya Bears. Iya, maksudnya berarti Bears masih bisa diunggulkan lah ya. Betul. Yes. Dan juga juara divisinya dia udah pasti for a reason juga juara divisi. Emang kayaknya pertandingan ini masih Chicago Bears nih ya. Soalnya Packers juga nggak stabil ya sebenarnya. Close sih sebenarnya Bang. Iya. Masih close karena divisional rival tuh pasti Pasti panas. Iya pasti panah, apalagi oke lah kalau kita ngomongin regular season lebih wangi Chicago Bears gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin playoff dan tadi lu bilang rivalitas begitu-gitu, kayaknya nggak mungkin mereka segampang itu dikalahin. Maksudnya ya udah ini regular season lupain deh. Tapi kalau udah playoff mode gitu-gitu. Jadi memang tapi kita masih megang Chicago Bears ya. Nggak tahu kalau ternyata kena cok aja. Bisa aja kena cok Chicago Bears. Nggak bisa diprediksi soalnya nih kalau pertandingan ini nih. Susah sih. Iya susah. Terus habis itu di pertandingan selanjutnya di jam 1 dini hari, tapi ini udah masuknya ke hari Senin ya, 12 Januari. Itu ada ini seru nih, ada Jaguars lawan Buffalo Bills. Itu siapa Oh ini pecah nih, gue mau nonton sih kalau Jaguars sama ini sih. Siapa yang gondrong itu QB-nya? Trevor Lawrence. Lawrence. Ya gue selalu bahas dia loh, maksudnya dulu waktu di college kan, wah ini orang bakal gacor nih gitu. Tapi ternyata di musim pertama jelek gitu-gitu Karena kan. faktor timnya juga. Iya. Karena kan emang Jaguars waktu Trevor Lawrence masuk emang berantakan timnya. Jadi kayak tumbal aja jadi tumbal gitu. Iya, maksudnya nggak sesuai dengan kapasitasnya dia di college. Betul. Masuk. Dan ternyata di musim ini dikasih pemain yang bagus-bagus, kelihatan oh ya emang bener. Emang jago ini emang sebenarnya jago nih orang. Gitu. Iya emang si siapa kalau Jets siapa QB-nya si siapa? Justin Field. Nah, mungkin Justin nggak tahu sih kalau Justin Field masuk Jaguars dengan pemain kayak gitu bakal gacor nggak atau memang tolol aja Field ya, nggak tahu juga ya. Kalau QB masuk di Jets tuh emang nggak bisa dinilai banget sih. Sam Darnold sekarang bagus kan. Oh ya begitu cabut. Bagus. Iya ini Pak Justin Field, padahal Justin Field juga ya waktu di Steelers bagus-bagus aja ya kan. Ya serviceable lah ya masih. Iya. Okay lah. Ya jadi gimana ya si Trevor Lawrence nih? Lu mega siapa tapi? Jaguars sama Bills. Ini sebenarnya menurut gua ini agak sedikit di playoff-nya. Josh Allen harusnya di musim ini ketika Patrick Mahomes cedera, Lamar Jackson gak ada dan Joe Burrow Bengals gak ada, harusnya bisa dia buat bersinar sendiri di playoff musim ini. Tapi sayang banget ketemunya Jacksonville Jaguar yang 8 pertandingan terakhir gak pernah kalah. Iya, 8 Hot winning streak streak sampai di ketemu playoff ini. Makanya dan juga Bills itu technically ya cuma Josh Allen sendiri. Iya lagi nggak ada siapa-siapa. Lagi nggak ada siapa-siapa di Bills gitu. Kasian emang dia. Supporting yang Josh Allen tuh nggak ada, paling yang support Josh Allen cuma Harry Stanfield doang di belakang. Wah bener makanya ya nggak ada. Iya bener. Nggak ada pemain lah yang support cuma. Dia dari musim lalu tuh nggak ada yang support tuh. Iya dari makanya dia kan maksudnya jadi MVP juga kita. Oh ya lu nggak ada siapa-siapa sih. Narasinya gitu kan. Ya, makanya dia nikah kan. Dia butuh support soalnya. Iya karena nggak ada support timnya. Nggak ada support dari tim jadi butuh nikah gitu. Biar ada Iya. emotional supportnya. Cuman kalau sekarang sih gue lebih ngejagoin Jaguar karena emang lagi hot streak dan Trevor Lawrence juga lagi bagus banget. Ya masuk akal sih, udah sulit tuh. Buffalo Bills pasti sulit dah. Dan juga kan supporting player di Jaguars itu juga lebih lengkap lah, terutama di defense juga kita nggak bisa ngamen juga ada di Jaguars juga ada Josh Allen by the way. Josh Hines Allen itu namanya masih Josh Allen sih, dan itu one player yang bisa ngasih diferensial di Jaguars defense yang ya menurut gue agak susah sih. Iya dia defense unitnya Jaguars juga lagi keren banget itu. Jadi agak sulit juga sih. Gue bahkan ini hot take kecepatan sini ya gue. Tapi gue tuh menjagokan Jaguars masuk Super Bowl sih gue. Wow. Tapi ya udah nanti kan itu ada episode lain ya. Kita lihat dulu aja Buffalo Bills kan gimana lawan Buffalo Bills gimana ya. Iya, soalnya juga nggak tahu kenapa ya. Maksudnya karena gue dari awal nge-podcast juga sama Fadil sama lu juga gue tuh suka banget sama Trevor Lawrence, parah, gue suka banget. Ini orang jago banget. Maksud gue anjing nih orang, gue dari college aja gue udah naksir banget. Ini orang gacornya gila-gilaan sih. Dikasih teammate yang benar sama pelatih yang bisa coaching dia. Iya. Gue daripada Joe Burrow gue lebih seneng Trevor Lawrence kalau gue. Wow, ini hot take sih. Iya, gue daripada Joe Burrow ya. Gue lebih suka Trevor Lawrence. Gue selalu bilang gue Trevor Lawrence sih. Tapi begitu makanya gue sempat ada era
gue seseneng itu sama Jaguars karena ada si Trevor Lawrence ini. Cuma begitu lihat anjing timnya jelek apa jangan-jangan QB juga jelek gak bisa gitu-gitu. Tapi kan di musim ini dikasih yang bagus-bagus kan gacor. Oh iya ada Travis Hunter juga. Iya makanya kan. Iya. Cedera sih Travis Hunter. Tapi ya di awal-awal itu di awal-awal juga ngaruh. Lumayan nge-carry juga sih. Iya, jadi gitu ya. Kalau lu siapa ya? Jaguars Buffalo sama Jaguars juga berarti Vi. Selain karena Bills itu rival divisi. Iya, rival divisi ya. Tapi kalau nggak bias kayaknya Jaguars karena sama sebenarnya. Si coachnya ini kan head coachnya tahun pertama si Liam Cohen ini kan baru jadi Jaguars sekarang dan mereka somehow bisa revive karirnya Trevor Lawrence. Bener kata Nuha, dia sempat ada 4 game itu 0 interception 2 touchdown 12 touchdown 0 interception. Jadi Trevor Lawrence itu hot di saat yang tepat, panasnya tuh bener-bener pas udah mau deket-deket playoff, jadi mereka bisa build momentum. Terus di defense itu ada satu faktor X yang menurut gua dia harusnya masuk ke Pro Bowl tapi nggak dipilih. Itu linebacker namanya Devin Lloyd. Devin Lloyd ya. Harusnya masuk Pro Bowl harusnya masuk menurut gua, harusnya masuk. Dia leading second in interception di NFL as a linebacker padahal bukan defensive back. Ya padahal dia linebacker dapat 5 interception kalau nggak salah menurut gua. Kalau nggak salah di NFL. Jadi, lu dari yang semua playoff ini Vi, menurut lu defense-nya nomor 1 paling gacor di luar prestasi regular season ya? Siapa lu? Texans. Takut gue sama Texans. Gue bener-bener takut sama Texans. Iya Texans gila ya. Mereka tuh hebatnya Texans itu mereka defense-nya tuh nggak perlu disguise, nggak perlu nyamarin defense lah. Ibaratnya kalau mereka maunya cuman pass rush dengan 4 orang, ya udah 4 orang itu aja yang maju ngejar quarterback, nggak perlu pakai blitz, nggak perlu pakai tambahan orang buat rush ke quarterbacknya. Itu benar-benar 4 orang itu aja, ditambah jajaran linebacker sama defensive backnya itu juga solid. Mainnya rapi. Cornerbacknya ada Derek Stingley, linebackernya ada Aziz Al-Shair yang bagus. Si head coachnya juga defensive minded, DeMeco Ryans. Jadi mereka benar-benar maju sejauh ini. Texans tuh gara-gara defense sih. Texans sama Broncos lah dua-duanya. Tapi kalau gue lebih takut sama Texans. Bahaya loh. Offense wins game, defense wins championship tuh bisa dibuktikan tahun ini. Houston Texans tuh. Oke, berarti lu Jaguars juga ya. Nah, sekarang pertandingan selanjutnya di hari Senin juga jam 4.30 Eagles 49ers. Lu siapa lu? Mampus lu. Eagles 49ers lu. Ayo, gimana lu? Lu meragukan Jalen Hurts lu. Waduh. Super Bowl MVP loh. Oh, iya bahaya lu, Bro. Jalen Hurts, Bro, sama siapa sih? Sama si Saquon Barkley. Offensive Player of the Year. Yo, bro. Berarti lu Eagles nih? 49ers. Lu 49ers. Bias lu. Enggak, soalnya offense-nya Eagles tuh berantakan bareng koordinator yang baru. Iya, koordinator yang baru. Kevin Patullo itu berantakan, jadi enggak tahu harus kayak apa. Kalau lu lihat game-gamenya Eagles di prime time, mereka kan Eagles tuh kan sering main di prime time ya, di jam-jam pagi lah kalau kita jam pagi. Kalau lu nonton gamenya, beberapa gamenya tuh gamenya kayak kok jelek ya, kok low scoring ya, kok tapi menang gitu ya. Tapi menang, Eaglesnya tuh menang, makanya sebenarnya ini yang salah satu yang paling susah diprediksi sih. Eagles sama 49ers. Karena kalau Eagles bisa nge-stop offense-nya 49ers yang menurut gua bisa banget nge-stop Brock Purdy sama si MC karena defense-nya tuh masih oke banget. Tapi masalahnya kalau Eagles bisa defense-nya bisa nge-stop 49ers, gimana offense-nya? Offense-nya bisa nge-score poin enggak gitu sih menurut gua. Dan menurut gua edge-nya masih ada di 49ers sedikit lah kayaknya. Oh iya, kalau lu siapa nu? 49ers sama Philadelphia Eagles. Gue malas ngomongin 49ers sebenarnya. Ini tim tuh pain in the ass banget buat Rams, asli deh. Pain in the ass banget. Sering banget kalahin Rams sebenarnya. Iya dan bisa ucuk-ucuk tiba-tiba masuk final aja. Iya kayak berapa ya? 2 musim lalu. Iya 2 musim lalu kita nobar juga di Amerika kan. Maksudnya kan, tapi itu kan sebenarnya harapan 49ers menang kan besar, kita itu semua di situ. Tapi kalah juga anjing. Kalah sama dinasti. Iya kalah sama dinasti. Tapi lu 49ers berarti kalau daripada Eagles. Gua agak leaning ke Eagles sih karena satu kan gue bias dan kedua karena emang Eagles masih punya harapan di defense. Tadi udah dibilang Andrea juga, front seven-nya Eagles tuh masih cukup mumpuni buat ngalahin offense-nya 49ers juga. Asal bisa matiin McCaffrey, menurut gua is all good. Tapi emang problemnya adalah gimana offense-nya mereka. Jalen Hurts tuh sebenarnya makin kesini sebenarnya menurut gua cara main itu makin predictable.
Ya udah nggak dia kayak nggak banyak weapons ya, dia kayak udah gitu-gitu aja. Jadi kayak gampang. udah template, jadi banyak tim tuh udah tahu gimana caranya membuat menghentikan Jalen Hurts di musim ini. Udah ketebak aja cara mainnya gitu. Hurts itu harus main di formasi shotgun. Udah gitu loh. Nah, iya itu dong. Kalau itu udah bisa di stop sama defense-nya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Iya juga ya. Maksudnya nggak banyak amunisi dia ya, kita nggak bisa. Ini bakal gimana, ternyata gitu lagi shotgun lagi ya. Ya karena head coach-nya baru juga ya, karena kan emang OC-nya yang baru. Si Sirianni itu kan. Offensive coach yang baru, jadi kayak style mainnya tuh beda daripada yang musim lalu. Jadi emang ada agak sedikit adaptasi, tapi ya gue agak sedikit leaning ke Eagles sih. Gimana caranya Saquon Barkley dimanfaatin sebanyak-banyaknya aja sih menurut gue. Mereka juga rest starters kemarin di week 18. Starternya tuh nggak main. Istirahat semua. Iya. Jadi mungkin ada faktor itu juga. Betul. Jadi supaya mempersiapkan untuk playoff ya. Cuma menang juga kagak. Sok istirahat. Eagles yang main QB kedua kalau nggak salah ya. Anjing lah lu meremehkan 49ers lu. Iya 49ers itu ini tahu apa? Kayak Spurs gitu, maksudnya kayak tiba-tiba kayak San Antonio Spurs ya, maksudnya kayak tiba-tiba maksudnya tim punya filosofi gitu loh, kayak dia nggak kemana-mana, kayak misalkan kita mau siapapun pergantian QB-nya pemainnya sama aja udah gitu, sistemnya bakal gitu. Sistemnya gitu aja. Dia mah Amorim bro. Amorim Arung dipecat ya. Enggak ya, tapi intinya mah dia kayak gitu, dia sudah punya sistem. Dia timnya udah punya filosofi. Jadi ya untungnya 49ers manajemennya jadi mau berapa kali sih coba dia ganti-ganti QB kan, dari yang siapa yang Netflix itu siapa quarterback? Ya yang di Netflix tuh, yang masuk Netflix tuh, yang di QB series QB-nya tuh kan quarterbacknya si siapa yang orang kalau nggak salah. Bukan Purdy, sebelumnya Trey Lance ya? Iya, Trey Lance. Iya, maksudnya kan sebelum lagi Garoppolo dari Garoppolo sampai Purdy sekarang kan maksudnya tetap aja, maksudnya tetap masuk tiba-tiba masuk playoff. Makanya gue nganggap dia tuh kayak Spurs tuh kalau gue ya. Iya, bisa. Udah punya filosofi. Sama-sama juara 5 kali. Iya benar, sama Spurs ya. Sama kan Spurs juara 5 kali. Iya benar. Iya jadi gitu. Jadi kalau gue 49ers sama mereka ada ini juga, kayak ada extra motivasi karena kan nanti Super Bowl mainnya di 49ers. Mainnya di stadionnya mereka di San Francisco ya. Santa Clara. Iya, jadi ada motivasi lebih lah ya, disokong oleh rakyat San Francisco ya. Biar kayak Rams. Oh iya benar. Juara di SoFi kan? Iya, juara di Los Angeles. Iya. Harusnya 49ers bisa diunggulkan ya. Melihat Golden State lagi jelek kan ya. Kayak iya lagi. Ya kita nggak bisa nonton Steph Curry, udah kita nonton ini aja deh. Perdi aja deh gitu. Oke, berarti next pertandingan ada Patriots Charger. Nggak usah jawab, lu kan udah pasti. Siap. Lu aja, lu menurut lu Chargers ada potensi nggak, bisa menang lawan Patriots? Ada kalau gue. Ya, gimana? Menurut lu? Kalau Raffi Andra mah udah pasti akan bilang Patriots udah pasti. Ada baju Patriots. Kalau lu gimana, Ada potensi nggak? Gimana caranya Chargers mengalahkan New England Patriots? Madison Big diajak nonton. Enggak. Iya. Tapi emang menurut gua gimana, kan ini kan pelatihnya kan baru juga kan, Jim Harbaugh, dan Jim Harbaugh tuh skemanya agak sedikit beda kalau dibandingin dengan head coach sebelumnya. Ini kan pelatih yang head coach yang sangat run heavy. Tapi somehow di musim ini tuh Justin Herbert bisa pakai semua amunisi yang dia pakai, baik itu run heavy maupun passing play. Dan ini konsisten, maksudnya konsisten. Iya, bagus dia. Dan itu yang bikin bisa kayak kayak something yang bikin tim itu juga bisa, Justin Herbert akhirnya bisa nih masuk playoff, dan itu juga buktiin juga akhirnya di musim ini gitu. Akhirnya mereka bisa masuk playoff juga karena beberapa musim terakhir mereka tuh close call buat masuk playoff gitu kan. Iya, maksudnya. Tapi sayang banget memang ketemunya sama Patriots yang memang juga lagi bagus juga sih. Tapi ada sedikit harapan sih menurut gue. Masih ada harapan ya. Ada berarti pertanyaan gue untuk lu Raffi Andra ini, apa yang lu takutin dari Chargers kira-kira, atau enggak jangan sampai kelemahan Patriots ini diekspos sama Chargers gitu. Pertama, kalau mereka udah sampai di area 20 yard terakhir sebelum end zone, itu red zone defense-nya Patriots itu salah satu yang paling sering nge-allow touchdown di NFL. Itu satu. Terus mereka si Patriots itu entah kenapa kalau lagi defense first drive-nya itu
lawan sering nge-score either touchdown atau field goal. Sering banget first drive. Oh, itu bahaya tuh kalau Chargers dapat kesempatan itu bisa kalau dapat kesempatan pertama nyerang, defense Patriots tuh kayak nggak siap gitu, jadi kayak Justin Herbert bisa begitu. Iya, Justin Herbert bisa nggak, dan mereka ini dua tim ini adalah mengincar playoff spot ini udah lama banget. Ya kan, maksudnya kalau sejak era gap year-nya ditinggal Tom Brady gitu-gitu. Terus habis itu dua-duanya ini membutuhkan playoff spot ini baru masuk tahun ini lah, musim ini. Jadi kayaknya dua-duanya bakal perang. Maksudnya dua-duanya minim pengalaman. Beda kalau ketemu Rams. Kalau lu ketemu Rams ya kan lu pasti takut. Ini mental juara nih gitu ya. Pemainnya core-nya enggak banyak berubah. Ini tim yang baru banget juga sebenarnya. Ini tim yang baru banget Patriots. Jadi mungkin bisa dimanfaatin experience-nya kurang atau gimana, karena sebenarnya Chargers pun posisinya nggak ideal karena starting lineman-nya itu banyak yang cedera. Betul. Oh iya ya. Jadi si Rashawn Slater sama Joe Alt itu dua guard yang penting banget buat Chargers, tapi sama mereka cedera. Jadi itu mungkin bisa dimanfaatin Patriots. Itu kenapa gue juga pede sama pass rush-nya Patriots, tapi benar itu sisi inexperience-nya Patriots itu mungkin bisa dimanfaatkan sama Chargers. Bisa di crack coach-nya ya dari situ ya. Ya juga sih, dua-duanya gue ngerasa bahwa Patriots itu cuma minim pengalaman di playoff aja sih. Ya maksud bisa aja kayak menang, tapi kalau kalahnya ya paling kalahnya cuma di situ doang, blunder tipis aja. Kalau mau main beresiko, biarin Patriots leading gede sampai second half. Oh, baru dibalap. Soalnya Patriots kalau udah leading gede di second halfnya tuh biasa suka kayak kendor lah, kayak lepas gas gitu. Kayak waktu kalah sama Bills itu kita udah leading 21-0, tapi kalah gas. jadi 35-31. Iya benar. Ya itu doang tuh. Gitu. Kalau mau beresiko gitu caranya ngalahin Patriots. Jangan Chargers, jangan. Pepet dari awal aja udah. Herbert jangan ya begitu ya. Jangan. Tapi menurut gua kayaknya bakal tipis sih. Dalam artian skor itu bisa. Iya, tipis. Dan high scoring. Menurut gua bisa high scoring ya. Entah itu 20 sama-sama 20 something, karena defense-nya dua-duanya biasa aja sih. Iya, maksudnya bisa high scoring ya benar. Ini tim LA main di Boston bulan Januari. Itu dingin banget tuh. Iya, dingin banget itu pasti. Salju tuh masih salju nggak ya Januari tuh ya? Masih kalau main di Boston ya. Lagi salju. Cuma dingin banget kayaknya itu. Nggak sampai heavy storm kayaknya. Nggak sampai heavy storm. Iya, tinggal kebiasaan mereka tropis aja tiba-tiba main di salju dingin gini gitu ya. Berarti terakhir Steelers sama Texans. Wah, gue sebenarnya kalau ngomong, maksudnya Texans emang defense-nya gacor sih. Kayak gampang deh Texans sih ngalahin Steelers ya di playoff ini ya gitu. Apalagi tapi kalau ngomongin soal pengalaman sih memang kita nggak bisa pungkiri bahwa punggawa Steelers nih, bayangin dari yang awal musim gua kira kayaknya nih sama kayak musim-musim sebelumnya deh, tapi ternyata juara gitu dengan Aaron Rodgers masih ngegendong. Sempat ragu juga kayak ini Aaron Rodgers kita buang nggak ya, atau enggak kita tarik lagi Justin Fields. Banyak dramanya lah gitu. Ya. Tapi gua ngerasa bahwa sebenarnya Steelers tetap berat ngelawan Houston Texans yang sekarang sih dengan defense solid itu ya. Mungkin kalau secara offense arguable lah, maksudnya masih bisa kita diskusikan lah, ini bisa nggak Steelers ini ngelewatin defense-nya. Cuma gue dengan berat hati sebenarnya Texans tuh bisa menang lawan Steelers di playoff. Ya sulit tahu maksudnya gimana ya. Kadang-kadang kan mereka offense juga angin-anginan tuh Aaron Rodgers tuh. Timnya masuk Steelers ini, gue kaget juga bisa juara divisi ya. Coba gue masih Houston Texans sih dengan berat hati ya. Gue bilang, ya emang lu siapa ya? Texans juga. Iya kan makanya maksudnya kayak Pittsburgh Steelers sulit dah. Steelers kalau kalah bisa mecat Mike Tomlin, head coachnya. Itu udah diharapkan dari semua. Iya juga ya. Iya, kalau kalah bisa mecat Tomlin. Soalnya kalau menang dilanjutin. Kalau menang dilanjutin terus. Iya. Udah pada capek ya kayaknya. Udah pada capek. Ini makanya musim ini anomali semua. Tiba-tiba Pittsburgh Steelers begitu aja. Gue sampai sama Fadil, kayak gue ya so-so aja sih Dil nonton Steelers musim ini, nggak ada harapan gimana sih, udah capek juga sebenarnya, tapi ternyata juara divisi. Udah kayak anjing juara divisi Steelers ya, unggul menit-menit terakhir gitu. Gue ya itu doang. Kicknya nggak masuk. Iya aneh, makanya gue aneh banget. Tapi ya gitu. Tapi gue kalau gue pribadi dengan berat hati sebenarnya Houston Texans bakal menang. Ya mungkin skornya tipis lah ya, maksudnya mungkin banyak main defense, enggak yang kayak tadi kita bilang Chargers sama Patriots di mana dia poinnya mungkin jauh lebih banyak gitu.
ini kayaknya bakal menang yang tipis-tipis gitu. Mungkin di sini ada drama sedikit, Aaron Rodgers frustasi lah sama, WR-nya sama siapa frustasi. Berantem kayak mulu ya, lu yang berantem bener dong gitu. Ini kan playoff gitu-gitu. Mungkin ada ya. Cuma kita lihat aja nanti. Lu berarti Texans ya? Iya. Lu siapa ya? Texans sih malah sulit Iya masih Texans. Iya sulit. Maksudnya Pittsburgh agak sulit. Texans berarti karena defense juga sama. Iya karena defense dan juga Iya. menurut gue gimana ya, Texans itu ya yang core-nya tuh emang Gacor parah. Gak cuma si J Stroud doang, di defense pun juga ada Derek Stingley yang juga Iya. ya leading di defense mereka lah. Jadi kayak wow ini orang masih pada muda-muda, kakinya masih seger semua gitu kalau dibanding lawan orang tua-tua. Orang tua-tua kayak Aaron Rodgers gitu yang udah bapak-bapak marah-marah mulu gitu. Jadi ya agak susah sih. Iya dan ini Houston Texans tuh bayangin dari kita ceng-cengin ya. Maksudnya sampai kita maki-maki nih tim gitu. Kok lu bisa ngefans Texans tiba-tiba masuk playoff? Motivasinya tuh besar gitu kayak gue harus menang nih gitu. Siapa namanya Oka ya? Yang datang ya? Oka ya. Si Oka. Iya, Oka kan seneng. Mereka musim ini startnya padahal 3 kali kalah beruntun, 0-3 loh. Oh iya benar. Iya. Kalah 0-3. Dibandingin Colts yang gacor di awal ya kan? Sama si siapa? Buccaneers juga gacor di awal. Baker Mayfield gitu, tapi tiba-tiba berubah. Nggak, itu buat Buccaneers ya, itu karma Manchester United gue kasih tahu aja. Glazers tuh lu mecat Amorim. Iya, karma lu. Glazers tuh membisniskan sebuah tim tuh karma anjing gitu. Iya, makanya jadi masih Texans ya. Iya, Ntar Cowboys mana ya Cowboys? Waduh. Cowboys tuh padahal tadi kalau gue lihat statistik tuh offense-nya salah satu yang terbaik di NFL. Iya. Tapi defense-nya emang Emang goblok aja. Parah. Nah kan baru mecat defensive coordinator juga si Matt Eberflus tuh baru dipecat. Iya. Baru tadi pagi pas kita taping ini ya. Jadi baru dipecat karena emang udah jelek banget. Dan Dak Prescott seperti biasa stat padding. Oh iya pasti. Ya benar. Selalu stat padding setiap tahun. Ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Kalau Cowboys mau terserah, mau gimana pun terserah gitu. Jadi buat kalian yang udah nonton podcast ini silakan komen di bawah prediksi kalian masing-masing apa. Nanti minggu depan kita baru bahas hasil yang kita omongin ini ya. Siapa tahu ada yang mengejutkan ya. Misalkan ada yang mengejutkan. Jadi nanti minggu depan tetap di hari Sabtu juga sama tayangnya. So thank you udah nonton podcast episode kali ini. Sampai ketemu Sabtu depan.